Ada 2 perempuan lagi setelah Erika yang mengaku bahwa dia dihamili juga sama si Mr. P. Drama kehamilan Erika Carlina kini menyeret 2 nama DJ pria ke dalam pusaran kontroversi panas. DJ Bravi yang sempat dituding sebagai ayah dari bayi Erika akhirnya angkat suara di podcast Deddy Corbuzier. Tak hanya membela diri, ia juga membeberkan isi ancaman DJ Panda di dalam grup WhatsApp, serta sindiran menyakitkan dalam bentuk video parodi. Bahkan, Natalie Holzer ikut terseret dalam pusaran drama ini. Bukan cuma itu, DJ Bravi juga mengatakan dengan percaya diri kalau dirinya siap untuk menikahi Erika Carlina dan jadi ayah dari anak yang dikandung Erika. Seperti apa drama panas ini berlanjut? Pertarungan opini dan klarifikasi antara DJ Bravi dan DJ Panda makin panas usai tampilnya DJ Bravi di podcast Deddy Corbuzier. Sebelum DJ Panda mengaku sebagai orang yang menghamili Erika Carlina, tadinya DJ Bravi sempat jadi sasaran empuk netizen. Namun, DJ Bravi memilih diam sampai akhirnya ia memutuskan untuk berbicara terbuka di hadapan Deddy Corbuzier. DJ Bravi terang-terangan soal isi grup WhatsApp DJ Panda dengan para fansnya yang mengancam Erika Carlina. Masalah grup WA. Oh iya, gua tahu. Ternyata jumlahnya Bukan 19 orang. 500. Dan gua mau klaim grup WA itu orang pertama yang lihat adalah gua. Kok bisa? Yang tadi ada ada orang-orang yang bekas bareng dia, akhirnya speak up semuanya, dia ngirimin gue bukti-bukti WA itu. Apa yang akhirnya memutuskan untuk ngasih lihat? Tadinya gue nggak mau jujur, tapi menurut gue karena ini masalah dia, nah gue mau klarifikasi juga bahwa gue tidak mau terlibat di masalah mereka berdua, masalah kehamilan Erika dan juga si Mr. P, karena menurut gue kurang bijak om. Gue orang baru yang datang ke badai mereka, tiba-tiba gue so pahlawan, lu tanggung jawab lu gini. Enggak, itu gue nggak perlu. Tapi masalah grup WA pengancaman, parodi-parodi joget hamil itu, kayaknya gue harus stand up buat Erika. Om dia tahu lah, dia nge-share bukti-bukti USG-nya Erika ke 500 orang om, yang which itu data pribadi. Dan dia bilang ada omongan di sana yang gue sakit hati sampai gue bacanya kepala gue panas banget om. Lihat aja ntar bulan Agustus lahiran siapa bapaknya. Ada yang reply gitu, dan cewek om. Beram-beram tuh, beramai-ramai. Sick. Bahkan, DJ Bravi juga beberkan kalau ternyata ada banyak korban perempuan yang dihamili oleh DJ Panda. Bukan cuma Erika saja yang jadi korban. Ada 2 perempuan lagi setelah Erika yang mengaku bahwa dia dihamili juga sama si Mr. P. Dan satu mau lahiran. Yang satu mau lahiran, yang satu sudah lahiran. Yang makin menyakitkan menurut DJ Bravi adalah video parodi yang dibuat oleh DJ Panda bersama Natalie Holzer. Dalam video itu, Natalie memerankan wanita hamil sambil berjoget dan banyak netizen menganggap itu sindiran terhadap Erika Carlina. Gak gitu juga bang. Iya lu udah kayak tukang. Itu kayak Laura anjir. Lihat dia kayak gini anjir. Cobain dulu. Biar aku aibku gak banyak-banyak gitu loh, maksudku biar gak lama-lama. Gini nih. Bravi mengaku kecewa karena menurutnya isu kehamilan bukanlah bahan candaan, apalagi jika menyangkut kondisi mental Erika yang sedang sensitif. Dan dia memparodikan tuh
like their thing it's fun. Digini-giniin perutnya, Iya. terus kayak like their act, lagi joget-joget memparodikan yang Erika lakukan waktu dia pernah ambil kerjaan di klub. Persis, gerakannya persis. Mungkin orang-orang juga bisa nilai lah. Menurut gue tuh jahat ya. Tapi kalau masalah yang joget parodi, grup pengancaman, kenapa gue marah banget Om? Itu menurut gue udah di luar nalar betul. Itu sadis. Orang lagi hamil yang harusnya mentalnya dijaga sama lu dilucu-lucuin, di make fun of it, diancam. Wow. Di balik semua serangan dan spekulasi, DJ Bravi menegaskan bahwa ia sangat menyayangi Erika Carlina. DJ Bravi cerita tentang kenapa dirinya menyukai Erika Carlina sejak lama. Karena dia smart enough, bukan dari akademis ya. Smartnya menurut gue cara berpikir, terus cara dia bersikap, menjalani hidup, menurut gue nih cewek beda aja. Dan jujur kan gue emang dari dulu bisa dibilang ngefans sama dia Om. Makanya waktu dapetin dia too good to be true buat gue. Dan kalau memang pun harus dapet ya beserta musibahnya, kayaknya there's a risk that I need to take deh. Bravi juga menceritakan momen pertama kali dirinya melakukan pertemuan dengan Erika dan merasa sangat nyambung hingga akhirnya bisa mengetahui masalah kehamilan tersebut. Akhirnya cerita-ceritanya sampai ke topik, gue penasaran, gue muncul karena kan gue mau coba get in kan, mau tahu lebih dalam lah. By the way, kamu sama si Mr. P ini pacaran apa gimmick sih? Karena yang gue lihat di FYP kan mengakunya gimmick. Dia nanya emang kenapa? Nggak apa-apa, aku pernah ada beef aja sama ini orang. Mana coba cerita, emang kenapa beefnya, dia bilang. Gue ceritain tuh yang masalah tadi, persis itu. Nggak ada yang gue kurangin, nggak ada yang gue lebihin. Dia ketawa kecil Om. Hah? Kenapa tawa lu gitu? Tahu gak cerita kamu nggak ada 10% serunya tahu sama cerita aku. Maksudnya aku lagi hamil. Fuck. Terus dia ngasih lihat perutnya. Kan respon pertama gue tuh gue gak percaya Om. Hamil? Lu gak kelihatan hamil loh. Iya gak percaya. Sini pegang. Dia suruh pegang. Gue masih gak percaya karena 4 bulan di dia tuh belum terlalu gede Om. Ya dia aja sekarang aja masih bisa nutup. Ya 4 bulan tuh kayak buncit aja. Dia buka. Bener Om hamil. Pertanyaan pertama gue adalah, siapa bapaknya? Who's the daddy? Ya. Bapak biologisnya siapa? Sepengakuan dia dan ya dia yakin Mr. P adalah bapak biologisnya. Gue berasa sinyalnya lebih waktu di klub. Di klub udah berasa lebih. Karena kita ngobrol makin intens, makin bahas sifat segala macam. Makin belum menyatakan apa. Belum. Oke, terus berapa Tapi hal? memang semua terjadi secepat itu sih memang. Iya sih. Gue ketemunya iya, feelingsnya iya, dia responnya juga. Dia banyak confess sih Om. Kenapa dia nyawer gue, kenapa dia mau kenal, kenapa ini. Kenapa dia nyawer lu? Interest. Karena menurut dia gue menarik dari semua member di Marathon. Kan gue pernah promoin salah satu brand parfum dia yang dia collab. Dia notice gue, kok ini anak lucu ya, beda gitu, berkarisma. Menurut dia ya, ini gue gak NPD nih. Mau kenal, ditambah kan kalau di Marathon tuh gue salah satu orang yang jokesnya lumayan dirty tapi lucu kayak gitu-gitu. Dia suka sama tipikal jokes gue. Dia berasa dia ngobrol sama gue nyambung banget dan nyaman banget. Dia banyak confess, gue juga akhirnya gimana first impression kita, first date lah hitungan nih hari ini gitu-gitu. Ya I can call it a date kayak gitu-gitulah. Kata dia. Ya sinyal tambah hijau kan Om. Tak hanya itu, Bravi juga mengaku siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah jika memang Erika menginginkan hal itu. Bravi menyebutkan bahwa ia bahkan siap menikahi Erika jika memang diberikan kesempatan. Ya tapi kurang lebih kayak gini. I know it sounds stupid. No, it's beautiful man. Gue ngomong ke R kayak gitu. Kenapa? Dan ini mungkin terkesan agresif. Kalau kamu butuh bantuan tanda kutip untuk sosok ayahnya, I'm ready. Ini the first thing you say? Ya, pertama kali gue ngomong ke Erika. Gue lupa in a phone atau langsung. Seingat gue sih di chat. Kalau kamu butuh sosok ayah untuk menolong karir kamu, aku siap. Jawaban dia apa? Nggak usah. Bukan aku tidak terima niat baik kamu, tapi aku nggak mau nanti aku menyebloskan kamu kesannya ke masalah aku.
Aku nggak mau ngelibatin kamu nanti dihujat, kamu nanti kena impact buruknya. Kalaupun memang harus karir aku hancur, kayaknya aku harus terima resiko itu. Karena aku yang berbuat, aku harus bertanggung jawab. Tapi nanti setelah anak itu lahir, baru kita ngomongin next stepnya. Maunya gue, ya nikahin dia Om. Kalau diizinin sama Tuhan. Orang tua kita udah ketemu berdua Om. Pernyataan ini bikin publik geger karena sebelumnya Brafi dianggap lepas tangan. Tapi ternyata ia hanya menunggu waktu dan tempat yang tepat untuk bicara. Setelah podcast itu viral, DJ Panda akhirnya muncul dan mengunggah video permintaan maaf untuk Erika Carlina dan DJ Brafi. Dalam video yang diunggahnya, Panda mengaku salah pada keduanya. Halo, saya Panda. Di sini saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya atas apa yang sudah terjadi. Dari perihal live saya yang sikap, perilaku, dan ucapan yang kasar dan tidak sopan, saya sadari saya tidak baik dan banyak salah. Dan ucapan soal gimmick itu terlontar spontan tanpa saya pikir panjang. Saya juga akui saya salah. Mengenai ancaman itu, saya tidak bermaksud dan saya terpicu dari postingan Erika. Tapi di sini saya benar-benar salah sudah melontarkan kata tersebut. Sekali lagi saya minta maaf untuk Erika karena saya ceroboh dalam berkata-kata dan saya menyakiti hati Erika atas semua kecerobohan saya ini. Satu hal yang mengenai parodi, saya berusaha menolak. Di sini saya yang salah karena saya kurang tegas dalam menolak. Sekali lagi saya akui saya salah dan dengan kerendahan hati saya meminta maaf sebesar-besarnya pada Erika dan Kobrevi. Ini menjadi pelajaran berharga dalam hidup saya dan menyadarkan saya untuk berubah dan lebih baik lagi dalam hidup saya. Untuk Erika, dengan kerendahan hati dan tulus hati, saya meminta maaf sebesar-besarnya sudah menyakiti hati Erika. Maafkan sikap dan perilaku saya. Saya terlalu nakal dan tidak berpikir panjang untuk bertahan demi Erika. Saya benar-benar menyesal. Untuk Kobrevi, saya Panda, saya juga meminta maaf untuk semuanya yang sudah saya lakukan. Dan jika diizinkan bertemu, saya akan datang dan meminta maaf kepada Erika dan Kobrevi secara langsung dengan tulus hati saya. Terima kasih. Drama ini jadi pengingat buat kita semua bahwa di balik kontroversi dan viralnya suatu berita, ada hati dan jiwa yang benar-benar sedang berjuang. Erika Carlina, DJ Brafi, DJ Panda, dan bahkan Natalie Holzer sekarang berada dalam sorotan. Tapi pada akhirnya, publik jugalah yang menentukan bagaimana cerita ini akan dikenang. Kalau kamu punya pendapat soal drama DJ Brafi dan DJ Panda, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igi nih.